Ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pak SW. Kali ini kita akan membahas tentang integrasi aplikasi Office. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut. Nah, nanti silakan download yang ini yang belum, latihannya LKS-nya yang ini sama ini. Mungkin tanya ke teman-temannya seperti apa. Nah, saya akan tidak saya jelaskan lagi yang integrasi antara Word dan Excel seperti ini, membuat grafik. Tapi mungkin ada yang belum jelas bagaimana integrasi antara Word dan Word, tapi khusus untuk membuat surat massal ya, surat massal ya. Atau piagam. Kalau piagam kan misalnya kita akan membuatkan piagam, ada lomba semakap misalnya, atau SOC, siswanya yang ikut ada 1.000 orang ya, bagaimana membuat secara cepat gitu ya. Itu kan perlu keterampilan MS Word ya. Saya akan jelaskan secara cepat dulu ya, ini cuma review aja. Jadi siapkan dulu datanya, misalnya nomor surat, nama penerima. Misalnya ini saya akan membuat tentang surat undangan ke para manajer ya nih, contohnya ya. Karena saya punya perusahaan banyak di cabang-cabang di seluruh Indonesia ya. Dan para manajernya yang diundang misalnya ke bagian keuangan atau manajer apa gitu ya, cabang ya. Dan surat ini akan saya kirim via email ya. Kalau dulu mungkin dicetak ya. Kalau sekarang mungkin modelnya kirim file gitu ya, atau PDF ya. Gitu ya. Nah, pertama kita siapkan dulu datanya. Sorry, bukan ini. Yang ini. Kemudian diisi nama-namanya, alamatnya dan sebagainya. Dan kita siapkan dulu format surat undangannya ya gitu ya. Dan dipastikan surat undangan ini sebelum diperbanyak itu dibuat telusuri dulu, dicek dulu apakah ada yang salah atau enggak ya. Namanya, tanggalnya, alamatnya dan sebagainya, tempat pertemuannya di mana dan sebagainya itu dipastikan ini sudah benar dulu. Jangan sampai nanti ketika sudah kita perbanyak itu ada yang masih salah ya. Misalnya salahnya di tanggal ya. Nah, kita harus mengubah satu-satu, jangan yang sudah diperbanyak itu mengubahnya, tapi di masternya yang seperti ini. Nah, setelah kita siapkan Excelnya dan Wordnya, kalau di Google Doc saya lupa, belum pernah coba. Nanti dicari sendiri apakah ada fasilitas untuk membuat surat massal kayak gini. Tapi ini penting ya, cara mengelinknya yang kita akan ambil nanti cuma nomor surat aja dan yang tadi dari Excel tadi ya. Namanya, jabatan apa dan alamatnya di mana gitu ya. Yang lain tetap sama ya. Ini masternya belum diperbanyak ya. Artinya ini halamannya cuma satu nih. Nah, sekarang saya akan mengulang kembali aja. Cara mengkoneksikannya, klik menu mailing. Nah, Word ini dari dulu sudah ada menu fasilitas mailing ini. Mungkin kalau di Google Doc harus nyari-nyari, atau di aplikasi yang lain kadang-kadang juga beda ya. Kalau nggak ada ya mungkin memang fasilitasnya nggak ada ya. Nah, di sini klik mailing, kemudian klik select recipient ini, kemudian use. Kita akan menggunakan data yang sudah ada ya, maksudnya gitu ya. Sebenarnya bisa kita buat dari sini juga bisa kalau mau bikin sendiri ya. Yang tadi yang menu pertama atau keberapa. Terus kita cari datanya. Ini saya ngulang aja sambil saya record. Sambil kalian perhatikan, saya akan cari di data saya banyak ini ya. Saya simpen selalu di komputer datanya. Sebentar, saya cari. Ya, ini contohnya yang ini kalau nggak salah ya. Cuma ngulang aja. Ini mengganggu banget ya. Ya. Nah, setelah ini nanti ini di sini ada kan ditampilkan lembar kerjanya ada berapa ya. Tergantung di sini. Kalau lembar kerjanya ada 4, nanti juga ditampilkannya ada 4 ya. Nah, yang mau kita ambil itu di sini data source-nya yang mana? Apakah data source yang pertama, apakah data source yang kedua, apakah lembar kerja yang ketiga sumbernya? Ya. Kalau
disuruhnya lembar kerja yang kedua ya nanti pilih yang kedua. Tapi karena di sini data source-nya cuma di lembar kerja yang pertama ya kita ambil yang sheet 1 gitu ya. Saya kembali lagi ke MS Word-nya. Berarti kita pilih yang pertama ya, bukan yang kedua atau yang ketiga. Tapi tergantung data source-nya yang ambil dari mana ya, soalnya dari mana, perintahnya. Ya, saya pilih yang ini, kemudian oke. Nah, nanti ini sebenarnya nomor surat ini belum ada. Cara saya hapus saja ya ini ya. Sebagai contoh aja, nanti yang lain nanti silahkan dicoba sendiri. Cara mengambil itemnya itu dari sini ya, menu insert, kemudian nah di sini otomatis muncul jika sudah terhubung tadi, tinggal diklik aja. Nah, yang ini juga sama, sorry, ini ya nama, jabatan dan alamat seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya cara melihatnya datanya adalah preview ya. Nah, preview ini, nah diklik lagi jika nampil, diklik jika kembali ke yang item-itemnya. Ya. Nah, kemudian tinggal di next aja. Datanya kalau ada 100 ya 100 berarti nanti. Ini karena ada 5 ya. Ya 5 saja. Gitu ya. Cukup jelas? Mengulang aja materi sebelumnya nih. Nah, selanjutnya bagaimana mengirimnya? Ini kan mau dikirim, mau diperbanyak juga kan. Biasanya seorang sekretaris itu atau yang membuat surat ini ya, itu akan memperbanyak ke yang sesuai dengan namanya kan, 1 ya, nomor 2. Nah, kalau mau di print tinggal print aja dari sini ya, print dokumen jika kita sudah punya printer. Kalau jaraknya nggak jauh, mungkin antar gedung, antar wilayah di Jakarta Barat misalnya, itu bisa kita print cetak ya zaman dulu. Kalau sekarang mungkin bisa send email juga. Nah, tapi kalau kita mau print atau dari sini juga bisa ya tentunya. Print. Kalau ngeprint ini nanti ini printnya cuma 1 aja, halaman kedua nggak kecetak ya. Cuma kita ngeprintnya 1 ya. Jadi kita kembali ke halaman pertama baru print, halaman kedua print, halaman ketiga file print gitu. Tapi kalau nggak mau 1 kita bisa perbanyak dulu ya sebelum cetak ya. Caranya kita klik menu check for error ini, terus tinggal oke aja ya. Tinggal oke aja. Nah, nanti akan nambah 1 file baru lagi. Ini ada 2 ya. Ini file master yang tadi, yang masih bisa kita gerak-gerakkan recordnya. Sedangkan yang sebelah kanan itu sudah tidak ada lagi recordnya. Artinya ini sudah diperbanyak nih ya. Ini kita lihat sudah sebanyak halaman dari data tadi. Gitu ya, cara memperbanyaknya. Begitu cara memperbanyaknya. Baru kita print ya. File print seperti biasa. Kalau ada printernya, nanti akan dicetak sebanyak itu ya. Itu kalau dicetak beneran ya. Dan kita kirim ke gedung atau ruangan yang lain atau antar daerah gitu ya, dengan melalui jasa pengiriman gitu ya. Cuma yang menjadi masalah sekarang kan nggak mudah lagi seperti itu ya. Kita akan kirim filenya dalam bentuk PDF dan melalui email ya. Bagaimana biasanya kalau ngirim itu dalam bentuk MS Word atau PDF gitu ya. Nah, kita akan coba dalam bentuk PDF aja dulu ya. Nah, untuk membuat PDF itu ada 2 cara ya. Jadi nanti kita akan pecah-pecah ya. Kita buat ke PDF dulu ini suratnya ini. Terus nanti yang kedua ada kasus lagi bagaimana memecah-mecahnya. Itu perlu dipikirkan juga ya. Karena kalau PDF sama Word kalau belum dipecah-pecah ini dalam 1 file. Nanti akan terkirim semuanya kalau nggak dipecah-pecah atau istilahnya di split gitu ya. Nah, kita akan coba ke PDF dulu ya. Kita klik menu file. Minggu lalu ini tambahan ya, ini nggak ada. Kemudian file save as, ini ada 2 cara. File save as ataupun dari print juga bisa ya. Kita akan coba yang pertama dulu. Kita tentukan di dokumen mana dulu ya, kita simpennya. Ya, contoh saya akan save di file yang tadi ya, biar sama ya. Gak bisa nyimpennya di folder yang sama, jangan folder yang lainnya. Jadi contoh seperti ini. Ya, saya akan simpen yang ini dalam bentuk PDF ya, oke ya. Ini di sini ada pilihannya ya. Kalau langsung nanti bentuknya doc lagi. Ya, ini ada jenis-jenisnya, pilih yang PDF. Ya, tinggal di shift aja ya.
Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah klik menu file juga, kemudian print. Nah, file print ini syaratnya kita harus punya software dulu. Misal software PDF Reader, Adobe PDF Reader, atau Foxit Reader. Silakan diinstal sendiri aja. Yang free itu Foxit ini free. Walaupun sebenarnya ada fasilitas lebihnya yang berbayar juga. Kalau Adobe Reader itu kayaknya berbayar. Ada juga yang mungkin versi-versi lama yang free juga bisa kalian install sendiri ya. Pastikan diinstal dulu di Windows-nya, namanya Foxit Reader ini. Kalau ada, pasti ini sudah ada. Kalau ada printer, nanti juga ada printer di sini. Canon, head, apa ya, dan sebagainya ya. Nah, kita pilih yang ini ya. Nanti kalau sudah akan di print ya. Nanti jadi PDF. Nah, di sini ya, kita contoh. Tadi nama filenya ini di sini, nama filenya ini saya disamakan dengan ini aja ya. Nama filenya samakan dengan file yang ini contoh ya. Saya nggak tahu namanya, tapi namanya apa ya? Oh ya ini ya. Tadi mana tadi? Ya, namanya saya ganti ya nih. Yang ini ya kalau nggak salah. Contoh, bukan. Sebentar. Sorry. Oh ini. Kenapa lambat? Ya, yang ini ya. Oh yang ini ya. Contoh. Berarti yang ini bener ya. Saya akan timpa aja karena sudah ada. Dan, ya ini. Ya, seperti itu. Nah, nanti akan jadi PDF. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana memecah-mecah gitu ya. Nah, ini lagi proses mengeprint jadi PDF. Nanti dia akan pastikan kalian punya PDF reader atau Foxit ya. Ini kalau ada Foxitnya otomatis kebuka ya. Ini standar Windows itu sebenarnya harus ada ya. WinZip, PDF reader, Foxit reader tuh standar minimal Windows ada ya. Jangan hanya Windows saja dan Office saja isinya. Install sendiri aja. Nah, ini ada ya. Ini sesuai dengan namanya. Nah, bagaimana memecah-mecahnya ini ya? Kadang-kadang kita akan memecah-mecahnya itu per halaman ya. Halaman 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kan per halaman ya dipecahnya. Ada juga mecahnya per 2 halaman ya. Atau mungkin acak ya. 1, terus 2 dan 3 jadi 1. Baru dipecah. 3 pecah lagi. Atau 4, 5, 6 baru dipecah lagi gitu ya. Itu bisa diatur nanti. Dan lalu kita akan kirim ya. Sebagai contoh ini kan per halaman ya kita akan pecahnya. Saya akan jelaskan bagaimana memecah-mecahnya sehingga akan dikirim ke manajer tadi. Caranya kalian buka browser. Buka browsernya. Nah, kalian coba gini aja deh. Kalian bisa langsung praktek aja. Pastikan buka filenya lagi, Pak. Kalian buka lagi filenya yang ini. Terus dicetak menjadi PDF. Atau kalian kalau nggak punya file ini, kalian bisa ambil file PDF yang lain yang lebih dari 1 halaman deh. Silakan. Kalau nggak mau pakai surat yang ini, nggak apa-apa. Yang penting ada file PDF deh. Kalau nggak ada ya nanti dicoba lain waktu. Saya harapkan kalian punya file PDF ya. Atau kalian download aja dari internet. Sembarang aja file. Anggap aja ini short masal ya. Dan yang setelah ini kita akan pecah-pecah menjadi beberapa file gitu ya. Apakah sudah dibuka file PDF kalian? Sembarang aja deh kalau nggak punya yang ini. Atau kalau mau buat sendiri dari sini tadi juga bisa. File save as ya. File save as itu yang pasti bisa ya. Kalau file print tadi mungkin Adobe Pixel itunya nggak ada, belum diinstal mungkin ya. Kalau file save as biasanya ada fasilitas untuk mengubah jadi PDF. Nah, setelah jadi PDF kayak gini, bagaimana cara memecah-mecahnya? Silakan buka browsernya. Ini materi tambahan tidak ada di buku juga. Caranya kalian sebenarnya banyak sekali ya program-program online untuk memecah beberapa halaman jadi satu. Banyak ya. Salah satunya yang saya coba bagus itu pakai ini. Silahkan ketik aja. Saya copy di ini ya. Chat ya. Cuma sayangnya di chat ini nggak bisa copy paste ya. Ya itu alamatnya ya.
Silakan diklik aja, atau silakan ketik di sini juga bisa, serda.com /speed main PDF. Ya, kalau sudah seperti ini, selanjutnya ini ada upload file PDF. Silakan diklik aja. Ya, mana klik. Nah, kalian cari filenya tadi, open. Setelah open nanti ada beberapa pilihan di sini. Ada banyak sekali ya. Ini ada yang lain. Nah, ini yang pertama ini kalau kita pilih per halaman. Jadi halamannya 1, halaman 2, halaman 3 itu akan dipecah dengan otomatis. Itu pilih yang pertama ini. Nanti kalau ada 12 halaman ya jadi 12 file docs atau file PDF. Ini kebetulan PDF ya. Nah, yang kedua ini adalah memecah file yang kita pilih ya. Kita pilih. Misalnya satu atau misalnya halaman 1, halaman 3. Pilih manual misalnya. Misalnya ada 12 halaman, tapi yang kita pecah cuma halaman 1 sampai halaman 5, yang selebihnya nggak dipecah. Itu bisa kita pilih yang ini. Kita klik aja coba. Nah, ini akan kita ambil halamannya. Kita pilih yang ini, yang ini. Tapi yang ini nggak dipecah. Ya, cuma yang mau kirim kita ini aja. Itu bisa ya dengan menu yang tadi ya. Atau semuanya juga bisa ya. Ini kalau kita nanti speed akan jadi 5. Ini manual, cara manual. Saya akan back lagi. Backnya gimana? Backnya nggak ada. Saya akan coba. Tidak ada masalah ya. Nanti pasti ada 5 dengan cara manual. Saya akan kembali lagi. Backnya mana? Cara yang kedua tadi ya. Saya harus upload file lagi kayaknya. Yang ketiga ini adalah kita milihnya mau per berapa halaman ya. Mau 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman ya. Kayak piagam misalnya halaman 1, halaman 2 dikirim untuk siswa 1, halaman 2, 4 untuk siswa 3, halaman 4, 6 untuk siswa 4 dan sebagainya dan terusnya. Itu pilih yang ini ya. Nah, ini kebetulan per 4 halaman ya nih. Jadi langsung otomatis dia akan terseleksinya, terpotongnya halaman 1, halaman 2, 4. Jika ada 30 halaman ya nanti juga per 4 ini akan muncul ya. Kalau 2 kita ganti 2 ya, di sini bisa ganti 2. Kalau 1 bisa nggak sih? 1 juga bisa ya. 2 atau mungkin 3. Jadi otomatis nanti gitu ya, per 3 halaman. Karena ini suratnya 1 ya, nanti pilih 1 ya. Atau mungkin pilih yang cara yang pertama tadi. Kalau per 2 halaman ya pilih yang 2 gitu ya. Jadi halaman 2 ini akan otomatis terpecah jadi 1 file nanti. Ini juga 1 file. Gitu ya. Gitu. Sedangkan sebelum saya split, saya yang ketiga, aduh mana tadi? Nah, ini bukan ini, sebentar. Upload file dulu ya. Upload file lagi. More ya. Nah, yang ini tuh ngacak, bisa milihnya ngacak ini. Jadi kita lihat ya. Oh, mana filenya? Sebentar. Kok nggak bisa ini ya? Pilih. Download, langsung download ya. Delete file coba. Karena sudah pernah ngupload ya. Ya, sepertinya benar. Nggak mau dia. Yang terakhir itu intinya kita milihnya ngacak ya. Bisa halaman 1 aja, halaman 2 dan 3 jadi 1 file, halaman 3 sampai 5 1 file gitu. Itu pilih yang ini intinya sih. Ya. Nah, ini kayaknya nggak bisa. Saya coba yang cara yang ya upload file lagi. Saya coba yang karena ini free, saya nggak tahu berbayar atau enggak ya. Saya coba yang nomor 1 berarti ya contohnya. Nah, langsung continue. Wah, harus update nih. Kayaknya nggak bisa nih. Mungkin karena udah buka berkali-kali ya. Terus ngupdate berbayar gitu ya kan.
ujungnya dia berbayar ya. Mungkin karena kita sudah pakai berkali-kali nih ya. Limitnya per jam 3 ya, kali. Mungkin itu kali ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya speednya. Nanti setelah itu akan ini bikin folder baru dalam bentuk PDF begini nanti. Nah, PDF-nya tinggal di ekstrak here, nanti akan jumlahnya berapa, ini akan sudah dipecah-pecah kayak gini hasilnya. Ya, ini akan sudah dipecah-pecah jadi per orang ya. Kita lihat ya, benar nggak ya? Kan? Benar kan? Yang ini masih banyak ya. Ya. Itu caranya. Saya cuma menambahkan aja untuk materi tadi di ini ya. Yang ini ya. Ada yang ditanyakan? Ini masih review aja sebenarnya. Nggak apa-apa. Kita lanjut untuk surat masalah sudah. Ini untuk integrasi PowerPoint ya. Silahkan di download aja nih. Kita masuk ke tambahan integrasi PowerPoint dengan, karena minggu lalu belum saya jelaskan. Sebelum kita masuk ke Google Form. Ini materi tambahan. Silahkan di download dulu sehingga hasilnya seperti ini. Ya, silahkan di download dan langsung praktek. Nah, untuk yang pertama itu integrasinya membuat grafik sama kayak waktu minggu lalu membuat grafik seperti di halnya di MS Word. Caranya ya udah tinggal kalian cari tempat yang kosong terus nanti insert chart ya. Ya. Saya tidak akan jelaskan lagi biar cepat ya. Ini langsung pilih chartnya yang mana nih? Ya ini ya. Gitu ya. Nah, nanti yang belum paham atau belum minggu lalu izin, silakan buka di itu ya. Di GC ada video tutorialnya PJJ sebelumnya. Saya sudah upload ya. Nah, yang saya akan jelaskan di sini cara yang kedua, Excel dengan PowerPoint tapi bentuknya bukan grafik, tapi data yang kita tampilkan seperti ini. Bentuknya table di sini, tapi sebenarnya inputnya bukan langsung dari PowerPoint, tapi datanya di lembar kerja di PowerPoint. Jadi filenya kita siapkan seperti ini contohnya. Kita siapkan filenya table seperti ini. Ini kita coba ambil data sebelumnya saja biar nggak lupa. Silakan kalian buka file yang ini ya. Dan PowerPoint yang tadi disiapkan. Nanti tampilannya seperti ini. Jadi intinya sih ketika kita update data di sini ya, nanti otomatis di PowerPoint-nya ini juga otomatis ngupdate data juga namanya ya. Kalau kadang-kadang kalau kita copy paste itu nggak ngupdate ya. Kita blok terus kita copy paste itu nggak ngupdate ya. Nanti silahkan dicoba aja ngupdate atau enggak. Kalau di copy manual ya. Nah ini ya. Nah bagaimana supaya ngupdate datanya kedua-duanya ya. Setelah kita siapkan tabelnya di Excel, kemudian di PowerPoint-nya juga seperti ini. Karena sudah saya siapkan, tinggal kalian coba nanti buatnya di sini ya. Caranya klik menu insert, ya silakan klik menu insert. Kalau sudah pilih objek. Nah, saya nggak tahu Office yang lain ada atau enggak, seharusnya ada. Kalau di Google Presentation harus nyari-nyari nih ya. Karena kita sarankan pakai PowerPoint ya. Kemudian pilih objek. Ya. Nah, di sini ada pilihannya. Ya. Nah, kalau kita misalnya datanya tadi baru mau buat di PowerPoint, itu kita bisa buat di sini ya. Kemudian create new, terus kita pilih Microsoft Excel ya. Itu kalau kita datanya belum ada. Tapi kalau datanya sudah ada, itu kita pilih yang kedua. Kurang lebih yang bersama ya. Nah, kita pilih yang kedua aja karena datanya sudah ada. Nah, kita cari filenya lagi. Filenya yang tadi kita cari ya. Browse ya. Browse. Langsung dipraktekkan aja. Ya. Filenya saya terlalu banyak. Kalau kalian seharusnya nggak terlalu banyak ya. Pastikan disimpan dalam folder yang sama. Nah, sebagai contoh saya ngambil data yang tadi. Oke ya. Nah, di sini ada menu link. Nah, menu link ini dipakai kalau nggak dicentang ya. Bedanya apa sih dicentang atau enggak? Nah, link ini kalau dicentang itu ketika kita mengubah data di sini, nanti datanya di PowerPoint otomatis akan berubah juga kalau kita centang.
kalau nggak dicentang tidak berubah gitu fungsinya ya. Ada yang kurang jelas fungsi link ini? Jadi karena yang kita inginkan adalah ketika kita ngubah data di Excel-nya berubah, atau mungkin grafik juga bisa ya. Kita membuat grafiknya di sini terus berubah, itu otomatis nanti di PowerPoint-nya juga berubah. Ngelink dia. Berarti kita centang ya tadi. Di sini ya kita centang. Kemudian oke ya. Nah, kita coba ya, ini akan ada tabel yang baru. Kita taruh di bawahnya aja, sama dengan yang di atas. Nah, kita akan coba ini. Ya kalau di kanan edit, oh enggak deh. Jadi ini sebenarnya data dari Excel tadi. Cara yang kita edit aja. Di Excelnya kita ubah aja, apalah namanya, Amir Hamzah misalnya. Ya contoh ya. Nah gitu ya. Jangan lupa disimpan. Nanti di PowerPoint-nya berubah. Ya berubah ya ini. Yang di sini nggak berubah. Karena ini bukan data tapi gambar ini ya, yang saya crop ini yang atas ini. Begitu ya. Ada yang kurang jelas? PowerPoint, data, link, dan sebagainya. Kalau enggak, ini saya close, saya akan masuk ke Google Form biar cepat. Saya simpan ya. Cuma itu aja materi tambahannya. Untuk yang ini ya. Lembar kerjanya nggak ada ya. Saya kurangi aja biar kalian nggak terlalu berat dan banyak tugasnya. Ya. Saya akan langsung Google Form aja ya. Siap ya, kita masuk ke Google Form ya. Mungkin dari kalian sering menggunakan Google Form ini untuk formulir pendaftaran ya. Misalnya untuk buku tamu, atau mungkin untuk registrasi online, registrasi daftar ulang, atau mungkin untuk polling, atau untuk ulangan, itu bisa juga ya. Cuma kalau yang berhubungan dengan database nggak bagus, tidak saya sarankan ya ini ya. Karena modelnya cuma form itu untuk input-input, masukan dari responden, terus masukan itu dalam bentuk Excel atau Google Sheet seperti Excel gitu, terus nanti kita bisa olah ya. Atau ulangan nanti akan didapatkan hasilnya ya. Dan kita setting kuncinya, anak bisa mengerjakan berapa kali ulangan, apakah setelah mengerjakan satu kali kita submit, anak bisa mengerjakan lagi, itu bisa kita menggunakan Google Form ini ya. Seperti Moodle nanti ya. Sebenarnya kalau yang cocok itu Moodle ya untuk ulangannya. Google Form ini sama-sama bisa sih. Nanti kita lihat ya cara membuatnya ya. Kita membuatnya ada dua bagian. Bagian pertama itu yang sederhana dulu. Kita mengenal dulu. Yang kedua bagian ini membuat untuk soal ulangan gitu ya. Nah, di sini sudah saya sediakan videonya, tutorialnya. Silahkan dikunjungi ya ini di YouTube saya ya. Ya, ini ada klik di YouTube aja. Silahkan nanti dibuka. Bisa dibuka dari sini atau dari YouTube saya ini. Ya, nanti silahkan di sini ya. Ini YouTube channel saya. Ya, saya akan kembali yang tadi. Mana tadi? Ya, yang bagian satu dulu ya. Nah, bagian satu ini kita akan mengenal dan menggunakan Google Form. Mungkin dari kalian sudah ada yang sudah bisa, tapi nggak apa-apa ya. Kita akan mengenal dulu dan menggunakannya untuk membuat contohnya kehadiran atau presensi ya. Contohnya presensi kehadiran yang di sini ya. Presensi kehadiran yang di sini. Yang ini ya. Sebentar. Yang ini ya. Caranya bagaimana? Ini sederhana dulu ya. Dan nanti hasilnya jadi Excel yang ini ya. Gitu ya. Nah, selanjutnya cara membuatnya bagaimana ya. Langsung aja kalian buka tab baru. Tab baru ya. Bikin tab baru. Ya, tab baru. Kalau sudah, pastikan kalian sudah login menggunakan email penabur ya. Email penabur atau email pribadi juga nggak masalah sih. Tapi karena kalian sudah punya email penabur, pakai email penabur, ini email kalian.
Karena email itu menentukan tempat di mana kita akan menaruh ya. Nah, di sini ada aplikasi banyak banget. Kita pilih drive dulu ya. Sebenarnya kita bisa langsung dari sini menu Google Form ya. Ada form ya seharusnya. Nah, ini Google Form. Tapi saya tidak sarankan dari sini. Karena kalau kita klik yang ini, nanti dia akan seperti ini ya. Jadi coba kalian pilih drive aja. Pilih drive aja. Kita pilih yang cara kedua. Jangan pakai yang cara pertama. Kalau kita pilih yang cara pertama itu nanti coba klik drive-nya. Jadi kalau kita pakai cara yang pertama itu Google Form-nya langsung nyimpennya di sini otomatis ya. Otomatis di sini. Di paling bawah ya, pokoknya di luar ya, di luar folder ya kayak ini. Nah, kalau kepingin kita simpen dalam folder ya kita bikin drive dulu ya. Bikin drive dulu. Ya silakan bikin buka drive-nya terus bikin folder ya sebagai latihan. Nama foldernya apa ya? Google Form 1. Google Form 1 silakan. Google Form latihan Google Form deh gitu deh. Sebentar saya cari dulu ya. Saya di mana ya? Sebentar. Saya oh ya di sini ya. Atau mungkin gini deh. ALM LMTIK. Silakan buat folder dulu LMTIK. Pemdiknya nggak usah. Terus langsung di sini kalian tahunya nggak usah, langsung Google Form. Google Formnya saya yang ini atau yang ini? Ya, yang ini kayaknya. Ya, nah ini. Silakan langsung buka dua ya, bikin dua folder lagi. Caranya klik kanan ya, di tempat yang kosong klik kanan, new folder. Silakan tulis namanya mengenal Google Form yang pertama, yang kedua lebih lanjut Google Form untuk soal ulangan. Hari ini kita pilih yang pertama dulu. Setelah bikin dua folder, nah ini jadi kita cara yang kedua itu kita bikin folder dulu ya. Jadi nyimpennya di dalam folder gitu ya. Kalau foldernya udah banyak bisa kita cari kembali ya. Kalau sudah campur tidak ada foldernya itu bingung nanti nyarinya. Pastikan kita akan coba membuat Google Form yang pertama ya. Setelah itu baru di sini klik new, kemudian form ya. Silakan setelah kita tentukan foldernya, buka foldernya dulu ya. Dibuka foldernya yang ini. Ini kan saya udah pernah, jadi karena baru saya coba baru aja. Form, salah, sebentar. Pilih ini terus. Ini. Langsung klik aja nggak apa. Langsung klik aja. Form aja. Nah, nanti akan ditampilkan seperti ini. Ya, sama ya. Nah, bagaimana membuatnya jadi seperti ini? Ya, saya akan coba menu tampilan edit ya. Sebagai contoh presensi LMTIK ya. Kita langsung ganti aja di sini ya. Ini biasanya nanti berhubungan dengan nama file ya. Coba presensi LM TIK misalnya gitu ya. Atau latihan ya. Latihan 1 deh. Latihan 1 presensi ya, karena ini latihan ya. Nah, kalau kalian klik di luarnya nanti otomatis di sini akan mengubah judulnya. Ini judulnya bisa kita ubah. Kalau nggak pengen ubah nggak usah ya. Tapi kalau kita ngubah di sini tidak akan mengubah yang di sini. Gitu. Yang ini berhubungan dengan nama file. Coba kita lihat. Nah, dia akan nambah file ya ini. Ketika kita sudah mengganti nama yang ini tadi. Ya. Kalau yang ini untuk judul form aja. Ya, kita lihat kembali ke drive-nya. Ada ya. Nah, setelah itu kita akan kasih deskripsi apa ya, misalnya tahun ajaran tahun 2021 2022 ya gitu ya. Terserah kalian sih mau kata-katanya seperti apa. Nah, kita akan coba yang pertama tadi adalah kelas ya. Kelasnya bentuknya mau tipe datanya itu apa ya? Ini drop. Kita mengenal dulu tipe data ada short answer, paragraph, multiple. Biasanya kalau kelas itu kan datanya sudah dikasih contoh input datanya ya kelasnya. Nggak perlu kalian ngetik lagi. Kalau kalian ngetik-ngetik lagi respondennya nanti input datanya bisa berbeda-beda. Tapi kalau sudah disiapkan kayak gini, nanti hasilnya itu akan sama semua ini ya. Semua formatnya sama. Namanya apalagi kalau sudah pernah kayak gini sama ya nih di atasnya absensi sebelumnya dengan absensi sudahnya nanti akan sama namanya. Kalau inputnya manual nanti di sini formatnya mungkin Vincent Vincent Alexander Paul Vira, mungkin di sini Vincent aja mungkin ya atau apa ya, nanti yang ke DC ya.
ya. Kita yang pertama dari kelas ya, silahkan kelas. Kita mau pilih yang mana? Kalau kelas itu sebaiknya bisa tipe datanya bisa short answer atau jawab pendek ya. Atau kalau paragraf nggak, paragraf itu agak panjang. Atau multiple. Kalau kelas nggak, kelas juga bisa sih multiple, bisa juga. Kalau checkbox itu tidak saya sarankan ya, karena nggak mungkin kalian kelasnya banyak. Jadi checkbox dengan multiple ini fungsi bedanya. Kalau ini hanya bisa memilih salah satu, kalau checkbox itu bisa lebih dari satu. Contohnya hobi, hobi ya, makan, shopping, ya, kan bisa lebih dari satu ya. Kalau ulangan gitu kan multiple ya. Karena kita coba ya pilih yang drop down aja, pilih drop down ya. Drop down, silahkan sebagai latihan 10A1 ya, 10A2. Nggak usah banyak-banyak ya, biar cepet. Selanjutnya kita coba. Nah, di sini ada menu. Ini kalau kita centang, ini mengulang materi ini sih ya gampang ya. Nah, artinya harus menginput nanti. Kalau digeser ke kiri, ini ya. Kalau geser ke kiri, dia otomatis harus digeser sih. Kalau nggak digeser nanti kemudian ketika submit, kalau belum ngisi nanti bisa submit. Tapi kalau datanya ini digeser ke kanan, anak harus mengisi ini, data ini, begitu ya. Bentuk input datanya apa, terserah, itu tetap diminta, harus minta. Kalau di submit nggak bisa. Ada bagian-bagian yang perlu digeser, ada bagian-bagian yang nggak perlu digeser. Yang wajib itu ya tergantung kebutuhan kita. Apakah nama alamat itu perlu nggak? Misalnya saran-saran itu wajib nggak? Kalau nggak wajib ya nggak usah digeser berarti ya. Yang kedua ya, ada pertanyaan sampai di sini kita belum preview ya. Kalau mau preview langsung di sini bisa ya. Nanti akan nambah tab yang kedua nih. Terus otomatis kelihatan ya. Coba langsung preview aja. Nah, kalau kita submit nggak bisa ya, karena dia akan diminta tadi ya. Nah, ini langsung aja. Kita akan membuat yang kedua. Caranya di sini ada menu add question. Silahkan klik aja add question. Add question itu fungsinya untuk menambah pernyataan atau pertanyaan yang kedua. Ya, bagi contoh yang kedua adalah ini nama tapi ditulis juga di sini, sudah siapkan ya. Atau kalau mau short answer ya silakan aja. Nah, kita klik jangan multiple ya, tapi yang contohnya bisa short, tapi kalau short nanti bisa beda-beda ya ketika advance sekarang dengan minggu depan nanti namanya beda-beda formatnya ya, huruf kecil atau mungkin namanya nggak lengkap. Kalau mau pilih yang drop down lagi aja, nama lengkap. Silakan. Ya. Nah, karena drop down kita siapkan kita copy paste dari daftar kerja ya. Silakan kalian ke Google Sheet lagi, Google Sheet, GC kalian. Di sini kan ada nama-nama nih ya. Kalian bisa ngambil dari sini ya. Tadi mana ya? Daftar, ini daftar nama kelas. Silakan kalian bisa download. Cara downloadnya sebelumnya saya udah kasih tahu, klik kanan ya. Bukan diklik langsung download. Ini kayaknya nggak ada fasilitas untuk mendownload. Kalian bisa klik kanan, open new tab. Silakan di-download dulu. Seperti ini ya. Ya, ini ada linknya. Silakan di-download. Nah, setelah di-download filenya sebagai contoh. Ini saya akan mengambil dari IPA 2 contohnya ya. Nama IPA 2. Ini kan kita pilih kalau TIK ya. Kalau semua aja deh. Kalau kita pilih ya kita pilih-pilih aja. Nah, reportnya gitu kalau milih-milih ya. Kalau semua ya udah diblok aja. Sebagai contoh saya ambil 5 ya atau 6 ya. Kita blok dulu. Langsung kembali ke Google Formnya, kita paste di sini atau paste ya. Nanti namanya akan muncul ya. Kalau ada 1000 siswa ya tinggal paste aja ya. Gitu aja sih. Kalau nggak penting kita silang aja ya. Kalau lintas minat ini saya silang-silang ya. Saya copy semuanya baru saya silang-silang atau saya pilih satu-satu. Kalau lintas minat kan campuran beberapa kelas ya. Kalau enaknya satu kelas ini tinggal copy paste saja. Nah, ini jangan lupa ditarik kanan ya. Yang kedua, tidak ada pertanyaan. Yang ketiga yaitu ini banyak banget, yaitu absen ya. Absen dan kehadiran silakan diisi. Yang absennya nggak usah banyak-banyak deh. Yang nomor absennya 3 atau 5 atau 6 nomor aja. Yang kehadiran cukup hadir, sakit, dan izin. Yang ini jenisnya drop down juga ya. Atau mungkin multiple choice juga bisa ya. Kalau ini bisa ya. Jangan checkbox ya. Nanti bisa ngisi hadir, sakit, dan izin semuanya.
Ya kan multiple choice atau drop down, serah kalian. Kalian isi sendiri, silakan dicoba. Cukup ini ya. Start. Ya, sebentar ya, baterai saya ngedrop nih. Duh, semoga nggak mati ya. Silakan dicoba dulu sambil saya akhirnya bisa. Ya, silakan klik menu ini ya. Di bawahnya ya. Nah, tadi adalah apa ya tadi? Kelas ya? Kelas. Tadi udah kelas ya? Nomor ya? Ya, nomor ya? Absen. Ya. Kalian buat multiple ya atau drop down ya. Jangan lupa. 1, 2, 3, 4. Otomatis ya, nggak perlu kita ketik. Gitu ya. 6 ya. Baru yang ini tadi namanya apa tadi? Apa namanya tadi? Saya lupa. Keterangan hadir sakit izin. Keterangan hadir sakit izin ya. Gitu ya. Cukup jelas ya. Jangan lupa digeser ke kanan. Gitu ya. Geser ke kanan juga yang ini. Ya. Kalau sudah latihan yang pertama ada yang ditanyakan. Latihannya langsung kita gabung aja ya untuk bagian yang kedua kalian aja biar jadi satu ya. Biar nggak membingungkan. Bikin file-file baru lagi malah lama nanti. Untuk yang ini ada yang ditanyakan. Nanti bisa kita ganti judulnya deh, nggak apa. Nah, kita akan mengenal di sini ada bagian-bagian lagi yang lain. Ada apa nih? Import question. Import question ini kalau kita sudah punya Google Form di tempat lain yang kita simpen, tinggal kita import aja ya. Kita bikin Google Form dulu di line ini, di folder di luar ini. Nanti kita bisa import ke sini ya. Itu kalau Google ini yang ini fungsinya ya. Kemudian yang ini untuk add title. Jadi add title ini bisa kita tambahkan titlenya di setiap nomor ini ya misalnya. Atau di atas kayak gini tadi. Kalau nggak perlu ya dihapus ya. Ini ada hapus. Kalau duplikat untuk menduplikat ya. Hapus ya. Hapus ya. Ya. Title. Kemudian di sini image. Add image itu menambahkan gambar ya. Jadi gambarnya kita dari kamera, dari handphone atau dari Google yang kita cari apa ya, misalnya animal ya, animal cell atau apa ya. Kita cari apa ya gambarnya, yang ini contohnya ya. Nanti dia akan menambahkan gambar di sini, ini ya. Tapi kalau ini bedanya ini dengan ini apa nih? Ini ada juga ada image ya. Ini menambahkan gambar di satu soal yang ini. Ada soal terus ada gambarnya, ini sebaiknya pilih yang ini. Tapi kalau ada di antara item pertanyaan itu ada soal seperti ini, pilih yang gambar yang ini ya. Ini kalau nggak dipakai dihapus kembali. Ya, gitu ya. Terus kemudian di sini ada video juga sama kayak gambar tadi untuk menambahkan gambar video yang ini. Kemudian yang ini add section. Nanti kita akan coba setelah ini ya, setelah latihan yang kedua. Setelah latihan yang pertama ini, kita akan coba add section. Add section ini biasanya untuk ini memisahkan halaman pertama dengan halaman kedua. Halaman pertama itu biasanya untuk view data ya. View data siswa, yang halaman kedua untuk soal ulangannya misalnya gitu dipisah ya. Jadi ada tombol next-nya gitu ya. Bisa next-nya bisa berapa halaman, 3 halaman, 4 halaman. Itu bisa kita atur section-nya ini berapa section gitu ya. Sebagai contoh ini belum kita kasih section. Ini baru ada satu section ya, atau halaman pertama. Coba di preview aja. Biasanya ini baru satu halaman, langsung submit ya. Biasanya yang banyak section itu yang ini. Contohnya minggu lalu saya udah bikin belum ya? Ulangannya belum ya? Kemarin saya nyimpen di mana ya? Belum saya simpen kali ya. Coba saya buka ya. Ini kelas kemarin ya. Oh, ternyata bukan ini.
Saya lupa nyimpennya di mana ya. Ya, nah begitu ya. Ada pertanyaan untuk menu-menu ini? Setelah itu nanti kita akan coba add section. Di sini ada titik-titik, nanti aja. Ya, ini nanti aja yang berhubungan dengan soal nanti. Saya akan jelaskan. Untuk bagian pertama ada pertanyaan? Cukup jelas? Langsung aja bagian yang kedua. Ya. Kita sampai jam 9.30 ya, Nak ya? Bener ya? Iya, Pak. Bener ya? Oh ya, sebelum saya maju ke bagian yang kedua, di sini ada respon ya. Bagian mengenal bagian yang lain respon. Oh ya, tadi yang di sini saya tambahkan aja di sini ada add on. Add on ini di tempat kalian nggak muncul ya, karena kalian belum menambahkan suatu tambahan add on. Jadi belum ada. Saya akan bantu bagaimana nanti tambahkan menu ini, karena di Google Form itu ada add on. Add on itu tambahan fasilitas tambahan ya, yang mungkin jarang dipakai tapi kadang-kadang dipakai. Misalnya untuk mengimport soal dari MS Word ya. Soalnya dari MS Word kita import ke Google Form ini. Jadi kita membuat soalnya nggak langsung di sini ya. Tapi kita siapkan soal dari file soal ini. Dari sini contoh soalnya, contohnya kayak gini. Nah, kita siapkan soalnya di MS Word ya. Nanti baru import ke bagian itu ya. Itu pakai add-on tadi. Nanti akan saya coba ya. Semoga bisa. Nah, ini soalnya. Untuk yang bagian ini. Kemudian yang ini customize them ini silahkan diklik aja. Ini fungsinya cuma untuk menambahkan gambar atas saja. Gambar atas itu gambar yang kayak gini ya. Ini gambarnya nggak ada. Dicoba aja langsung ya. Di sini kalian cari gambarnya sembarang aja. Misalkan tema atau dari gambar sendiri atau dari foto juga boleh. Tinggal klik menu insert aja. Ya, gitu ya. Di atas ya. Ini. Kemudian nih warna tema ya. Kemudian di sini warna background ya, bisa diganti ikonnya nih. Ya kan, ganti ya. Saya nggak tahu warnanya cuma segini doang ya jumlahnya. Kemudian warna style tulisannya seperti apa. Ini bagian ini aja sih. Intinya kalau ada pertanyaan soal ulangan nanti saya kasih bocoran aja ya. Jadi yang saya jelaskan ini nanti keluar di ulangan. Karena di buku nggak ada nih. Dan nanti kalian kalau pengen belajar bisa buka videonya ya. Jadi theme option ini fungsinya adalah untuk menambahkan ini gambar header, tema warna tema, warna background, font style dan sebagainya. Nanti kalau ada pilihan pertanyaannya ya jawabannya berarti di antara ini ya. Saya udah kasih bocoran dari sekarang ya. Cukup pilih dari menu ini. Kalau enggak apa preview tadi sudah ya. Sekarang pilih yang setting. Silahkan diklik settingnya. Nah, setting ini fungsinya untuk mengatur settingan Google Form kita. Form kita itu mau tadi kan di sini tidak ada pengambilan data email ya. Kita nggak minta email dari responden kan. Kadang-kadang kalau buku tamu itu kita bisa masukkan di sini email apa gitu ya, email kalian. Terus email tambah. Tapi ada juga yang nggak perlu kita minta tuliskan email di sini atau misalnya kelas langsung di bawahnya email gitu. Itu nggak perlu kita input, nanti otomatis akan muncul datanya dari di Google Sheet-nya ada, bisa. Caranya kembali ke sini tadi, pilih colek email ya. Artinya apa? Kalau ini kita pilih yang bawahnya ini boleh centang boleh enggak, kurang lebih kalau kita colek kita centang ini kita save nanti walaupun di sini tidak diminta email, nanti di Google Sheet-nya itu ada emailnya otomatis. Masuk otomatis gitu ya. Contohnya ini saya nggak tahu, ini nggak minta ya. Ini kalau nggak diminta emailnya, nggak dicolek, ini nggak ada emailnya. Kalau tadi saya colek nanti ada emailnya di sini atau di belakang sini, karena ini sudah ada yang selama sebelumnya sudah formatnya seperti ini, nanti dia akan nambah di belakang. Coba aja ya, nanti lihat ya. Nanti aja lihatnya, yang penting kita colek dulu aja, nggak apa-apa. Kemudian di sini area stick to user in BBK Penabur ini hanya akun penabur aja yang bisa menggunakan link ini ya. Kalau bukan penabur nanti ketika linknya di share
itu walaupun dapat linknya tidak bisa mengerjakan ya, atau tidak bisa mengisi formnya. Kalian centang aja karena kalian sudah punya akun penabur. Limit ini artinya kalau kita centang ini responden atau peserta atau siswa hanya bisa menginput satu kali. Jadi kalau misalnya ulangan itu sebaiknya dicentang ya. Atau mungkin ada buku tamu. Buku tamunya kalau nggak dicentang nanti bisa nginput berkali-kali ya datanya, malah pusing sendiri ya. Sebaiknya kita centang aja. Nah, yang ini responden can edit after submit, artinya ketika saya submit, setelah submit itu ada muncul linknya, bisa ngedit lagi atau enggak. Kalau enggak ya, kalau ulangan sebaiknya bisa ngedit lagi ya. Nah, terserah kebutuhan kita ya. Atau mungkin kalau ada yang salah lagi, pesertanya sudah nginput, sudah submit, salah, pengen ngedit lagi ya, berarti menu ini harus dicentang ya. Itu fungsinya ya. Yang ini sih saya jarang pakai ya. Nanti silahkan dicoba sendiri. Yang penting ini aja, dicentang aja. Apakah benar nanti setelah submit muncul menu after submit setelah bisa ngedit ya? Atau apakah benar setelah kita centang limitnya cuma satu bisa nginput lagi? Artinya bisa muncul link another untuk nge-link yang baru lagi, biasanya itu ya. Kalau ini nggak dicentang nggak muncul nanti. Sebenarnya tujuannya cuma itu aja sih, untuk ulangan nggak bisa nginput lagi. Walaupun ada link, ada bisa nge-link ke form yang baru lagi, artinya input data yang kosong lagi. Kalau ini kita centang nanti nggak bisa nginput lagi. Kalau cuma diklik yang ini ya, fungsinya cuma satu kali menginput nih. Di sini ada yang ditanyakan, nanti bisa dibuka lagi recordnya, videonya. Kalau tidak ada, kita coba yang presentation. Presentation ini show bar ini fungsinya ini kayak, coba di save aja, coba di save. Di save terus di previews, di previews, ini dia muncul yang ini ya, muncul bar. Jadi kalau ada dua halaman nanti tidak muncul halaman satu dari halaman dua, halaman dua dari halaman dua gitu ya. Atau mungkin kalau berempat halaman satu dari 4 gitu ya. Fungsinya cuma itu doang sih. Kembali lagi ke sini, setting lagi, presentation, shuffle ini yang berhubungan dengan soal ya. Jadi kalau kita centang nanti ininya akan ngacak ini ya. Jadi namanya ini terus nama lengkapnya ini akan diacak ya. Mungkin ketika saya desainnya namanya di atas. Kalau di preview nanti bisa ngacak ini. Tapi sebaiknya kalau gini jangan diacak ya. Berarti sebaiknya kalian pisah ya halaman pertama dengan halaman kedua. Jangan sampai ini diacak, halaman keduanya diacak. Saya halaman pertama biodata, halaman keduanya soal-soal. Yang diacak halaman kedua aja. Halaman pertama jangan diacak ya. Jadi yang ini jangan ya intinya sih cuma ngacak soal aja. Nih, kita nggak usah ya. Nah ini yang terakhir ini show link another submit response. Nggak bisa dicentang. Sebentar, ini kenapa nggak bisa dicentang ya? Fungsinya sih sebenarnya untuk menampilkan responden bisa menginput data yang baru lagi. Jadi kalau kita klik menu itu akan muncul form baru lagi ya. Itu menu ini sih. Mungkin. Tadi kan soalnya limit to one response. Oh iya benar tadi, benar. Karena tadi settingannya ini ya, benar. Ya benar. Ya ini kalau centang, coba. Ya betul ya betul. Jadi fungsi show link ini terima kasih sudah dibantu. Ketika klik submit itu ada menu linknya nanti bisa ngedit lagi. Kalau tadi kan bisa ngedit nih. Jadi ada menu link untuk ngedit kembali dan menu untuk menginput data baru lagi. Fungsinya ini sih kurang lebih seperti itu ya. Ketika kita submit nanti ya. Sebagai latihan benar atau enggaknya, sebentar ya kita coba yang quizzes. Yang quizzes ini nanti kita akan coba bagian yang kedua ya. Coba disimpan dulu aja benar atau enggaknya fasilitas-fasilitas yang tadi sudah kita centang. Pastikan yang general, pasti nanti akan mendapatkan email apakah hanya penabur aja yang bisa buka, apakah setelah submit bisa ngedit kembali, apakah muncul show barnya, apakah shuffle-nya nggak usah ya, apakah show linknya ini kita klik gitu ya, kita save aja ya. Silahkan di previews. Oh ya sebelum previews kita akan
klik menu responses dulu. Responses itu artinya ketika nginput nanti siswanya akan muncul di sini. Datanya akan muncul di data kita bentuknya grafik ya. Kalau saya punya itu contohnya ini, bentuknya bisa dalam bentuk grafik kayak gini. Tentunya kalian udah paham ya. Nih. Ataupun mungkin bentuknya Google Sheet kayak gini ya. Cara membuatnya yang ini adalah tinggal klik aja yang ini ya. Create spreadsheet. Pilih yang pertama jika baru ya. Tinggal create aja. Ya. Nanti dia akan muncul lembar kerja yang kedua. Nah ini dia akan otomatis emailnya masuk ya. Seperti yang saya katakan tadi. Walaupun di sini tidak ada diminta email. Tadi ya di sini. Tapi di sini diminta email. Karena tadi kita centang, colek tadi ya. Ini ya. Tapi kalau sudah terlanjur kita buat emailnya nggak ada, kalau kita centang nanti dia emailnya masuk di bagian sini. Ya, bukan di sini. Tapi kalau kita belum buat Google Sheet-nya, terus kita colek dulu, terus baru create new Google Sheet, ini di depan. Nah, coba silakan diisi, di preview, apakah benar nggak atau enggak. Silakan diisi aja, latihan-latihan aja, sembarang aja ya. Submit, ya. Nah, nanti akan muncul ini ya, edit tadi yang dan submit artinya kita bisa input baru lagi ya ini sih. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya. Ada yang ditanyakan fungsi-fungsi di bagian responses. Ini responsesnya juga ketampil dalam bentuk grafik. Misalnya kelasnya 100%, nama lengkapnya 100%, masih semua gitu ya. Tapi kalau pengen lihat dari Google Sheet-nya ya udah kita klik aja di sini. Ini kalau kita close, oh ya tadi kita bisa coba kalau kita close ini bisa kita buka dari sini juga bisa. Nah, nanti kan buka lagi yang ini atau dari Google Drive-nya nanti otomatis akan otomatis ketika create tadi akan muncul 2. Tambah 1 file lagi. Nah, kita bisa double klik dari sini juga bisa. Nah, gitu ya. Cukup jelas. Namanya emailnya masuk ya. Saya nggak kalian tadi kan tidak ada item untuk memasukkan email ya. Nah, ketika menggunakan Google Form itu pasti meminta email untuk bisa. Kalau nggak punya email nggak bisa ini ya, nggak bisa menginput data. Harus punya email, Gmail ya, minimal Gmail. Karena ini Google Form kan punya Google ya, atau Gmail ya, atau email penabur itu baru bisa. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau saya kelewatan, saya cek dulu ya. Question ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Ini preview. Oh sorry, bukan preview, tadi sudah. Saya lanjut kalau tidak ada pertanyaan. Bagian ini sudah. Tinggal yang ini belumnya adalah bagian quizzes ya. Setelah bagian kedua ya. Sekarang di sini ada send. Send ini fungsinya jika kita akan mengirim form ini melalui via email ke teman kita. Ya. Atau di sini collaborator artinya apa? Kita bisa menambahkan teman kita bisa mengerjakan ini juga folder kita ini, file-file kita ini bisa nambah dan ngedit juga. Itu kalau add collaborator. Di Canva juga bisa add collaborator ini. Artinya bisa mendesain bareng-bareng ya. Kalau ada Photoshop kan nggak bisa ya ngedit. Aku nggak tahu ya ada Photoshop yang baru sekarang bisa kolaborator bersama-sama nggak ya? Ada yang pernah? Ada Photoshop yang terbaru mungkin ada yang punya, saya belum pernah coba. Tapi kalau Canva ada itu. Jadi secara temen beda tempat itu bisa ngedit bareng-bareng. Saya udah coba baik Canva. Ini kalau email kemudian ini add kolaborator kayak tadi. Sedangkan yang di sini itu kalau kita klik short link jika pengen kita copy ke teman kita, kasih ke WA linknya atau kita kasih ke Google yang di sini ini kan link ya. Nah, ini kan link. Kita taruh di sini terus kita tambah-tambah sendiri atau di grup WA atau grup yang lain tuh ya. Gini ya. Atau mau panjang juga boleh. Ya. Nah, ya. Terserah kita maunya seperti apa. Baru kita copy kok. Nah, yang ini adalah embed ya. Embed ini Google Form ini bisa kita masukkan ke web kita. Atau kalau kita bikin grafik Google Sheet, ini juga ada fasilitas untuk embed ini ya. Kita copy aja nih. Nanti kayak tadi ini. Kita masuk ke punya web kita, tentunya ke admin ya. Nanti kita bisa masukkan
mapnya atau mungkin grafiknya atau formnya juga bisa. Saya dulu pernah bikin form atau belum ya di sini ya? Kayaknya belum deh. Jadi seperti itu ya. Bisa kita embed di web kita jika kita sudah punya, atau di embed di mana aja ya. Kayaknya hanya ke web ini ya fungsinya yang ini tadi. Yang ini tadi. Mungkin adalah yang pernah pengalaman mengembed ke HTML lah, punya ke HTML. Embednya nanti kalau pakai WordPress itu ada menu untuk menambahkan dari form lain atau file lain. Jadi tampilannya kurang lebih seperti ini tadi. Kalau bentuknya grafik ya atau formnya juga sama sih. Ada menunya nanti untuk menambahkan di HTML. Harus kita pilih HTML ya. Coding-codingnya HTML. Ada pertanyaan? Ini sudah ya. Saya lupakan yang ini sudah, Sian sudah. Sekarang bagian yang belum adalah bagian yang kedua. Bagian pertama sih cuma mengenal tampilan menu-menunya. Bagian yang kedua membuat lebih lanjut untuk ulangan aja sih. Langsung aja ya. Sekarang bagian yang pertama ini untuk biodata deh. Coba ini ulangan aja deh. Langsung ganti aja ulangan. Atau PH deh. Ganti PH aja, nggak apa. PH aja. Yang ini juga bisa, nggak usah lah latihan PH deh. Latihan. Saya nggak tahu langsung diganti di sini nanti ganti nggak namanya. Coba aja ya. Coba ya, kita lihat ganti nggak sih? Nggak ganti ya. Ya udah nggak bisa diganti ininya. Yang penting ini ganti judulnya PH MTIK atau yang lain boleh. Nah, yang lebih lanjut ini sebelumnya saya akan cek dulu apakah ada yang belum saya jelaskan biar nggak kelewatan. Kayaknya sudah di sini. Nanti yang berhubungan dengan yang kedua ini, yang add-on tadi. Setting, review sudah, setting sudah semuanya. Nah, yang ini berhubungan dengan yang bagian yang kedua juga nih. Ya, kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Kembali lagi yang di sini. Ya. Atau bikin file baru lagi ya. Sebentar. Karena kita sudah bikin responnya ya. Mungkin bisa kita hapus dulu deh. Coba kita hapus aja dulu. Ada nggak ya cara ngapusnya? Ini coba. Kalian tadi kan udah bikin Excel nih. Ini kan. Ini kita hapus dulu deh. Ya, kita hapus dulu. Coba. Cara ngapusnya, kita nggak usah bikin file baru lagi. Nah, di sini ada klik menu responses. Kemudian di sini ada titik-titik tiga nih. Pilih delete responses ya. Silahkan dihapus saja. Oke ya. Jadi nanti filenya hilang ya. Harusnya hilang ya. Hilang nggak sih? Oh, nggak hilang. Ya, kita coba aja ya. Ya, kita coba aja nggak apa. Nah, kalau enggak kita hapus manual aja di sini nanti ya. Ya, kita hapus manual aja. Coba dihapus aja. Gimana hapusnya? Nah, di bawah ya. Coba di remove aja. Ini mengganggu boleh. Ya, sekarang kembali ke sini. Nah, untuk yang ini kan kita mau cari tambah section ya. Kita klik dulu di sini. Kita klik section aja. Add section. Jadi halaman pertama ini untuk biodata, halaman kedua untuk soal gitu maksudnya. Add section. Ya, nanti akan nambah. Sebenarnya sih, ini section 1 dari 2 ya. Jadi halaman pertama itu section 1, nanti halaman kedua, kok lambat deh. Nanti akan nambah section lagi ya halaman kedua ya. Ya ini section yang kedua. Ini bisa kita geser sih. Jadi kalau sudah kita pernah bikin, terus kita tambah section itu nanti dia akan nambah section 1 di sini, section keduanya di sini. Ini perlu kita geser ke bawah. Kalau udah terlanjur ya. Cara ngubahnya ini sectionnya nggak bisa kita pindah kalau nggak salah. Move section. Mungkin kalian coba yang ini ya. Tapi coba yang ini kita pindah yang ini aja. Ya, item-itemnya ini kita pindah di atasnya. Nah gitu ya. Jangan sectionnya yang diganti. Nanti yang bisa ngubah sectionnya pindah yang ini, silahkan aja. Saya kok nggak bisa narik-narik dari kemarin saya coba ya. Apakah mungkin dari sini? Tapi ya kita coba yang pindah sini aja ya.
Kalau baru seharusnya kita langsung bikin section ya. Kita rancang dulu sectionnya. Tapi karena ini udah terlanjur ya, kita move gitu aja. Gitu ya. Gitu ya. Nah, section 2 ya. Ini judulnya soal PH ya. Gitu ya. Nah, yang pertama kalau kita preview yang tadi preview ya. Nanti ya ini ada next, tombol next ya. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Section sebaiknya dirancang kalau baru ya, dirancang langsung section 1 tambah section 2 gitu ya, otomatis. Kalau udah terlanjur ya tadi harus narik ya. Sekarang section yang kedua. Nah, tadi kita akan menambahkan di sini di bawahnya lagi kan. Kita tambahkan soal ya. Silakan soal. Add ya. Jadi saya ulangi lagi. Kalau menambahkan soal mungkin kalian klik dulu mana yang pengen diklik. Tadi kalau kita klik nanti akan nambah di bawahnya ya. Kalau klik akan nambah di bawahnya ini. Termasuk section tadi mungkin ya. Nanti dicoba aja ya. Apakah berarti harus kita klik dulu baru nambah ya di bawahnya. Ya benar ya. Soal 1 ini. Soal 1. Ini soal pertanyaan pertama misalnya 1 tambah 1 sama dengan berapa gitu ya contohnya ya. Nah, di sini 1. Nah, silakan dicoba sendiri 2 3 4 5 ya, karena ada A B C D E ya gitu ya. Silakan. Ini bentuknya multiple choice ya. Kalau sudah ada yang belum Nah, di sini ada section sudah saya jelaskan. Ini sudah semuanya. Sekarang bagaimana memberi kunci ya, kunci jawaban ya. Caranya klik menu ya, biar cepat aja langsung pilih setting lagi. Setting, kemudian di sini jangan lupa pastikan limit ya. Kalau ulangan ya. Limit, kemudian limit ya. Di sini pastinya nggak bisa ya. Nah, mungkin ya, nanti yang bisa buat baru lagi ya. Kemudian shuffle question order ya. Artinya nanti soalnya akan di shuffle ya nih. Fungsinya presentation shuffle question order ini ya tadi soal pertama, soal ketiga, kedua itu nanti diacak walaupun settingannya nggak ngacak ya. Terus nah ini quizzes. Quizzes ini fungsinya kalau kita klik di sana, ini fungsinya untuk menambahkan fasilitas pengaturan ini. Kalau kita coba di save aja. Coba di save aja. Di save. Nah, di sini akan nambah fungsi answer key. Answer key ini fungsinya nanti untuk memberi poin dan memberi jawaban, kunci jawabannya. Tapi sebelumnya kembali lagi ke setting tadi. Kembali ke setting. Jadi ini kalau kita klik ke kanan, make this a quiz ini fungsinya nanti ada pertanyaan untuk memberi fasilitas di form itu untuk kunci jawaban dan poinnya. Kemudian di sini ada turn on, turn lock, turn on dan turn lock. Kalau dicentang artinya nanti ngelock ya. Soalnya ini kalau kita save nanti di sini kita refresh nanti soalnya nah ini masih ngelock, belum ada soalnya. Tapi kalau ininya kembali lagi kita buka bisnis ya. Nanti akan buka ya. Ya. Nah, di sini ada saya lanjutkan lagi fasilitas yang lain ya. Di bawahnya ya ini yang penting ya. Miss question artinya ketika anak mengerjakan soal atau submit nanti akan ditampilkan kesalahannya ya. Soal yang mana yang salah. Kalau yang korek ini akan ditampilkan kalau ada yang salah jawaban yang benar yang mana nih. Akan ditampilkan jawaban yang benar. Terus point value itu artinya nanti ketika submit itu akan ditampilkan poin-poin per nomor dan totalnya juga. Ini ya. Coba disentang aja semuanya yang ini. Ada yang ini. Kecil ya. Coba di save ya. Nah, setelah di save kan menu tadi ada answer key ya. Answer key-nya. Jangan di add me dulu ya. Silakan di answer key. Kita kasih kuncinya, kita kasih poinnya 1 ya atau 2. Itu caranya. Kemudian di done ya. Ini jangan lupa dicentang ke kanan. Artinya kuncinya adalah nomor 2. Kalau pengen ngedit nanti kembali ke sini lagi ya. Gitu ya. Bisa lebih dari 2 sih kuncinya.
Nah, baru begitu caranya. Jangan lupa responsesnya ya, buat Excel-nya kembali ya. Jangan di-add dulu. Ya, ini ya. Ya, jangan di-add dulu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan? Ya. Nanti ada LKS, silakan dikerjakan tugasnya di sini ya. Ada soal, saya akan share ya. Saya akan share di GC. GC ya. Ya ini ya, saya akan share, silakan nanti dikumpulkan minggu depan paling lambat latihannya. Ya, saya akan save. Ya, kirim ya, bukan save. Ada baca saya di sini. Kalau tidak, silakan disiapkan, sudah saya kirim